Di video kita kali ini kita akan mencoba untuk acknowledge bahwa banyak banget dari teman-teman mungkin yang dari front end atau back end tapi nggak punya basic sama sekali di infrastruktur. Padahal sebenarnya misalkan dibilang untuk baik front end, back end itu kemungkinan bakal bisa mendapatkan insight yang cukup tinggi dan bisa jadi level up banget ketika teman-teman acknowledge bahwa teman-teman perlu belajar infrastruktur juga. So hari ini kita akan belajar mengenai my first VM. Dan cakupan yang bisa kita bahas itu sebenarnya jelas luas banget ya infrastruktur. Jadi tapi kita akan fokus kepada yang penting-penting aja, at least yang kurang lebih teman-teman buat front end, back end itu bisa memberikan manfaat yang paling tinggi ketika teman-teman mempelajarinya. Dan di sini mungkin kita akan fokus sama di awalnya CI/CD dan mungkin nanti kita ngomongin scaling dan sebagainya. Ini salah satu hal yang paling penting sebelum kita masuk ke yang lainnya. Cakupan dari yang kita akan bahas at least buat di video kali ini, kita akan bikin yang paling simple dulu aja. Kita punya di sini ada dua space. Space pertama adalah komputer kita. Dan space kedua adalah VM. Komputer kita dan ada VM. Nah, dari komputer kita punya aplikasi yang kita ingin taruh di VM. Oke, yang paling pertama yang akan kita lakukan adalah untuk memastikan, at least di video ini, adalah memastikan bagaimana caranya agar aplikasi kita bisa masuk ke VM dan bisa terekspos ke dunia, dan mungkin dieksposnya ke domain pada umumnya ya. Jadi misalkan nama saya.com dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana cara kita approach untuk bisa melakukan ini? So, yang paling pertama, kita punya aplikasi. Yang kedua, kita coba upload ke VM. Setelah itu, di VM tersebut, kita coba expose. Kita mungkin jalanin servisnya di dalam VM tersebut. Habis itu nanti kita bakal gimana caranya agar memastikan bahwa aplikasi tersebut bisa kita buka dengan domain pada umumnya. Yang paling pertama yang kita butuhkan jelas adalah aplikasinya itu sendiri. Aplikasinya itu apa? Dan di sini kita akan menggunakan ChatGPT untuk bikin aplikasi simple aja. Di sini kita minta untuk Golang App. Dia akan mengembalikan halo dunia ketika diakses menggunakan REST API, alias ketika kita akses di internet langsung dia kelihatan tulisan halo dunia. Dan kita bisa langsung copy aja di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa saya sudah copy paste dari codingannya dan saya juga sudah melakukan go mode init. Selanjutnya, kita membutuhkan dari VM-nya. Dan di sini saya akan menggunakan fulter.com. Dan teman-teman jelas bisa bebas memilih apapun yang teman-teman inginkan. Dan setelah itu, di sini teman-teman bisa mengikuti setup saya, yaitu Cloud Compute Shared CPU. Dan selanjutnya kita mungkin akan ambil Singapura aja, jadi lebih dekat. Sehingga lebih cepat secara latensi seharusnya. Dan kita ambil yang Ubuntu. Dan selanjutnya kita akan menggunakan yang regular Cloud Compute. Kita ambil yang $5. Kita akan no thanks. Jadi kita ambil yang paling murah aja. Kita akan matikan dari auto backup. Dan di sini teman-teman bisa menambahkan SSH keys yang teman-teman miliki, public key yang teman-teman miliki. Tinggal klik ini, lalu nanti teman-teman bisa menambahkan public key yang teman-teman miliki di komputer teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan server hostname. Lalu setelah itu teman-teman bisa mengklik deploy now. Setelah kita berhasil membuat VM-nya, kita bisa copy aja dari IP address-nya ssh root at, kita ketik yes, dan sini akan dimintai password, padahal sebenarnya saya sudah ini, mungkin ada masalah sedikit dari SSH-nya, cuma kita abaikan aja. Oke. Ya, seharusnya misalkan sudah saya setup dari SSH key, seharusnya tidak minta lagi, mungkin saya salah naruh SSH key, cuma tidak ada masalah, kita sudah masuk. Nah, sekarang kita akan mempertimbangkan kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa memasukkan aplikasi yang ada di lokal kita ke VM. Dan salah satu cara yang paling mudah mungkin kita bisa menambahkan dari Git aja. Jadi kita bisa taruh
aplikasi kita ke Git, ke GitHub, lalu kita masukkan ke VM, sehingga ini terjadi dua kali. Jadi kita awali kita push ke GitHub, dan kita belum ada automation untuk sekarang, jadi kita nanti bisa jadi sekedar pull manual aja. Kita masuk ke VM-nya, lalu kita pull manual, lalu kita pastikan dia masuk ke sini. Biar dia terlalu lama, di sini saya sudah men-setup dari GitHub-nya. Lalu kita di sini akan buat dari SSH key untuk dari VM kita. Kita enter saja. Kita abaikan aja untuk passphrase. Dan setelah itu kita langsung lihat aja di folder .ssh. Kita lihat ada id rsa dan id rsa.pub. Kita akan ambil id rsa.pub untuk kita taruh di GitHub. Kita klik add SSH key aja di sini. Dan SSH key kita sudah kita tambahkan. Oke, jelas. Sekarang kita tinggal copy, kita clone, git clone, dan berhasil. Kita masuk ke VM pertama. Oke, jelas. Sekarang kita butuh untuk memastikan bahwa kita bisa mengeksekusi dari main.go ini. So, kita perlu install dari Golang di server ini. Karena kita menggunakan Ubuntu, maka untuk menginstal Golang bisa semudah ini. Dan sekarang ketika sudah kita berhasil menginstalnya, maka kita tinggal menjalankan go build. Kita lihat, dan kita jalankan aja. Dan seharusnya servernya berjalan pada localhost 8080. Dan sekarang kita coba aja. Kita berikan dari nama dari IP address-nya, kita ketik 8080. Kita lihat apakah bisa. Dan kita lihat tidak bisa. Ini kenapa? Dikarenakan ketika kita memiliki sebuah VM di Vultr Atlas, dia memiliki default firewall, dan dia memiliki default firewall menggunakan UFW. Dan kita bisa ketik sini aja allow 8080, dan kita bisa jangka lagi Aronia, dan kita coba, kita refresh, dan kita lihat berhasil. Selanjutnya, seperti yang kita telah katakan sebelumnya, bahwa kita ingin mencoba untuk mengkoneksikan antara VM kita dengan sebuah domain, dan di sini kita menggunakan domain yang murah. Di sini teman-teman bisa menggunakan Namecheap, dan di sini saya menggunakan domain yang murah jika kita ingin belajar. Dan di sini kita teman-teman bisa lihat di Advanced DNS, dan seharusnya di setiap dari ketika kita tempat membeli domain, harusnya ada cara kita untuk setting DNS. Dan setting DNS-nya berupa record untuk @ dan www. Jadi @ ini adalah default dari domainnya tanpa ada www, jadi ini domain awalnya yaitu vmpertamaku.online, sementara www adalah varian dari www.vmpertamaku.online. Di sini kita mengisikannya dengan IP address dari server kita. Dan sekarang kita coba jalankan aja dari app kita, dari service kita. Lalu ketika teman-teman membuka di nama domain /2 8080 untuk memberitahukan itu bahwa itu port 8080, maka kita akan lihat bahwa kita berhasil menghubungkan antara domain dengan web kita. Lalu sekarang kita ganti aja dari email.go, kita ganti untuk serve-nya agar di 80. Lalu kita push. Lalu di SSH kita pull. Kita go build lagi. Dan kita jalankan.
Nah, kita akan lihat bahwa server berjalan pada host 80, dan jika kita refresh, jika kita ganti ini menjadi 80, jadi seperti ini. Oh ya, kita lupa untuk membuka dari port 80. SW allow 80. Kita jalankan lagi. Kita refresh dan kita lihat kita berhasil. Oke, kita sudah berhasil menghubungkan antara aplikasi kita dengan VM, dan di VM juga kita udah berhasil untuk menaruh domain kita. Dan sini kita udah melihat bahwa di sini ada beragam hal yang bisa kita improve. Misalkan seperti kita bisa membuat namanya continuous deployment, sehingga dari aplikasi kita ketika masuk ke Grada GitHub, dia akan otomatis untuk mengupdate dari aplikasi yang ada di VM. Terus salah satunya di sini kita bikin tulis, di sini ada auto deploy. Jadi di VM kita nanti akan otomatis menginstal dan lain sebagainya, lalu langsung menjalankan juga sehingga kita tidak perlu masuk ke VM, menginstal dan lain sebagainya. Setelah itu kita tahu bahwa web kita hanya menerima HTTP seperti ini dan tidak menerima HTTPS. Ini yang belum, auto deployment, HTTPS. Dan selain itu juga, misalkan bayangkan misalnya kita punya dua domain sekaligus, misalkan namasaya.com, dan mungkin kita besok domain juga bisa, info.namasaya.com. Lalu misalkan kita bikin namakamu.com. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar ketika kita masuk ke domain ini, ke domain ini, ke domain ini, ketika semuanya attach ke VM yang sama, dia bisa nge-serve dari aplikasi yang berbeda. Itu bagaimana caranya? Itu ada namanya, nanti kita sebut dengan reverse proxy dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang bisa kita improve dari sini, tapi ini kurang lebih dari basic daripada CI/CD, bukan CI/CD, makanya basic daripada infrastruktur secara keseluruhan, dan insya Allah kita akan improve lagi di video selanjutnya. Kurang lebih seperti itu.